Nah, dalam video kali ini kita akan bahas apa sih itu LOA, karena banyak teman-teman yang belum paham dan masih banyak yang bertanya di DM, "Kak, apa sih itu LOA dan gimana sih cara mendapatkannya?" Berhubung karena beberapa bulan ini ada banyak info beasiswa di luar negeri yang sekarang mungkin nunggu pengumuman LOA, pasti sudah paham kan apa sih itu LOA? LOA adalah kepanjangan dari Letter of Acceptance. Nah, surat ini merupakan surat yang menunjukkan bahwa kita sudah diterima menjadi mahasiswa di universitas tersebut. Nah, untuk teman-teman yang sudah mendaftar di awal tahun untuk pendaftaran di beasiswa Cina, biasanya itu kampus sudah mengirimkan berkas LOA ke email masing-masing. Dan ada juga teman-teman yang surat LOA-nya itu dipegang oleh pusat atau tempat teman-teman mendaftar. Contohnya, teman-teman mendaftar di kedutaan. Nah, LOA-nya itu nanti akan diambil di kedutaan. Nah, pasti ada yang bertanya, "Nah, Kak, LOA-nya kapan dong bisa diambil?" Jadi, LOA-nya itu akan diambil ketika pusat atau tempat pendaftaran teman-teman itu sudah mengumumkan dan memberikan infonya melalui email, dan biasa juga lewat nomor telepon yang teman-teman cantumkan di formulir pendaftaran. Sebelumnya, kita perlu ketahui kalau LOA itu dibagi menjadi dua, yaitu LOA unconditional dan LOA conditional. LOA unconditional adalah surat pernyataan telah diterima oleh kampus tanpa syarat apapun. Jadi, teman-teman sisa mendaftar ulang saja ke kampus tersebut. Nah, informasi yang tercantum di dalam LOA itu ada apa saja? Jadi, biasanya itu terdapat informasi program studi, durasi studi, lama perkuliahan, dan langkah selanjutnya yang teman-teman harus lakukan setelah menerima LOA. Ini adalah contoh surat LOA unconditional. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Next yaitu LOA conditional, di mana merupakan surat pernyataan telah diterima di universitas atau di perguruan tinggi tersebut dengan beberapa persyaratan tertentu. Misalnya, teman-teman harus mengumpulkan pertama yaitu TOEFL atau IELTS, yang kedua yaitu teman-teman harus mengumpulkan riset atau penelitian di universitas tersebut, dan masih banyak ketentuan-ketentuan lain yang mungkin jadi persyaratan sebelum teman-teman diterima secara sah di universitas tersebut. Tergantung dari ketentuan dari universitas masing-masing. Ini adalah contoh LOA conditional, jadi teman-teman bisa lihat contohnya yaitu seperti ini. Jadi, teman-teman di sini sudah paham kan apa sih itu LOA conditional dan LOA unconditional. Selanjutnya yaitu yuk kita bahas tips and trick untuk mendapatkan LOA atau langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan untuk bisa mendapatkan LOA. Yang pertama yaitu tentukan negara tujuan. Nah, setelah teman-teman telah menentukan negara tujuan masing-masing, nah teman-teman searching nih di internet di bagian negara bagian Eropa, deadline untuk pendaftarannya kapan, dan untuk deadline pendaftaran di bagian negara Asia itu kapan. Jadi teman-teman bisa catat atau buat catatan kecil sebagai pengingat atau mempermudah teman-teman dalam pendaftaran beasiswa. Next yaitu yang kedua, teman-teman harus tentukan universitas tujuan teman-teman. Jadi teman-teman usahain untuk cari list atau kampus terbaik yang ada di negara tersebut atau kampus yang terbaik di dunia. Jadi pengingat buat teman-teman yang mengambil jurusan yang nantinya ketika pulang ke Indonesia membutuhkan untuk penyetaraan, contohnya medikal atau bagian kesehatan. Jadi usahain teman-teman cari dulu di list kampus yang sudah resmi di Kemenristek Dikti, sehingga teman-teman ketika balik di Indonesia tidak dipersulit. Karena jurusan yang membutuhkan penyetaraan di Indonesia harus mengikuti beberapa tahap lagi sebelum kembali ke Indonesia. Next, poin ketiga yaitu baca baik-baik persyaratan di setiap universitas yang teman-teman daftari, karena kelengkapan berkas pendaftaran teman-teman itu menjadi poin besar apakah teman-teman bisa diterima atau tidak di universitas tersebut. Nah, yang ketiga yaitu
Baca baik-baik dan lengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh universitas tersebut, karena kelengkapan berkas teman-teman itu merupakan jenjang atau poin besar apakah teman-teman diterima atau tidak di universitas tersebut. Jadi, di sini saya sampaikan sekali lagi kalau di setiap universitas itu berbeda-beda. Biasanya ada universitas yang menginginkan TOEFL, IELTS, atau kalau di bagian negara Asia itu contohnya di Cina, mereka itu sangat membutuhkan nilai HSK atau sertifikat HSK. Jadi ingat ya, untuk kelengkapan berkas teman-teman itu harus selengkap mungkin dan sesuai dengan persyaratan yang telah diberikan oleh kampus atau universitas tersebut. Dan poin yang terakhir yaitu teman-teman mengirim file atau dokumen yang telah dilengkapi ke universitas tujuan masing-masing. Biasanya yaitu setiap kampus memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Ada juga yang hanya meminta soft file, dan ada juga yang harus mengirimkan hard copy-nya ke universitas tersebut. Sekarang itu untuk pendaftaran beasiswa di luar negeri, most of them sudah menggunakan sistem online. Jadi ini tentunya mempermudah teman-teman dalam pendaftaran secara online, dan pengiriman berkas atau persyaratannya pun itu kebanyakan dari universitas meminta secara soft file. Jadi saya harap teman-teman bisa paham dan mengerti apa yang saya jelaskan. Teman-teman yang masih bingung atau masih ada pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman bisa mengisinya di kolom komentar. Buat teman-teman yang sekarang masih berjuang untuk mendapatkan beasiswa, tetap semangat. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi tunggu pengumuman dari universitas tujuan masing-masing, saya harap juga semoga hasilnya bagus. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Jen.